Sri Tokoh Iman, Simson, Hakim-Hakim 13-16. Simson adalah salah seorang hakim bangsa Israel yang hidupnya sangat kontradiksi. Namanya berarti cerah, bersinar, berasal dari kata semes matahari. Tuhan ingin Simson menjadi terang bagi bangsa Israel. Yosefus, bapa sejarah Yahudi, mengatakan Simson artinya kuat, berasal dari kata simsem. Memang Simson seorang yang kuat, karena roh Allah turun atasnya. Jika roh Tuhan turun, maka segala kekuatan lawan tidak berdaya. Ia memiliki kekuatan yang besar dari Tuhan, tetapi juga memiliki kelemahan besar. Sebenarnya, kelemahannya bisa diatasi kalau ia bertumbuh dalam firman Tuhan. Perhatikan saja, ia hanya sekali berseru kepada Tuhan di Hakim-Hakim 16 ayat 17. Ya Tuhan Allah, ingatlah kepadaku. Ini menunjukkan ia kurang melekat dengan Tuhan. Simson memiliki potensi besar menjadi pemimpin, karena Tuhan telah memilihnya, tetapi gaya hidupnya telah menghancurkan potensi itu sendiri. Simson tidak memiliki komitmen kuat atas panggilannya. Setiap orang percaya memiliki potensi besar seperti Simson, karena kita adalah hasil karyanya di dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 10. Untuk itu Paulus menasihati supaya berhati-hati dalam melangkah, jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang bijak. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Simson dipenuhi kuasa Allah, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada kedagingan. Ia dipanggil untuk berperang melawan orang Filistin, tetapi bergaul dengan musuh, bahkan hendak menikah dengan perempuan Filistin. Simson yang artinya cerah, tetapi hidup dalam remang-remang, sehingga dibutakan oleh Delila. Ia memiliki iman tetapi tidak punya pengetahuan akan firman. Benar kata Rasul Petrus, iman harus ditambah dengan kebajikan, kebajikan ditambah dengan pengetahuan, dan pengetahuan ditambah dengan penguasaan diri. Hal ini tidak ada dalam diri Simson. Simson seorang pemimpin tetapi tidak pernah punya pasukan. Ditetapkan menjadi nasir Allah tetapi dilanggarnya. Nasir adalah orang yang dikhususkan Tuhan untuk menjalankan kehendak Allah. Ia tidak boleh minum anggur supaya tidak mabuk, tidak boleh menyentuh mayat supaya tidak cemar, tidak boleh dicukur rambutnya supaya tetap rendah hati. Sebab rambut panjang adalah kehinaan bagi laki-laki. Tetapi syarat ini dilanggarnya sehingga ia kehilangan kemuliaannya. Simson menganggap ringan firman Tuhan. Ia tetap mencari istri dari perempuan Filistin, walaupun sudah dinasihatinya. Simson telah berinvestasi di tempat yang salah. Dalam perjalanan ke tempat perempuan Filistin, di kebun anggur Timna, muncul seekor singa menerkam Simson. Tetapi dengan kuasa Allah, singa dibunuhnya. Tuhan sedang mengajar Simson dengan satu perumpamaan, bahwa ada singa yang akan menerkam dirinya, yaitu hawa nafsunya. Jika ia bersedia, maka kuasa Tuhan dapat mengalahkannya. Ingat, singa dalam dirinya jauh lebih kuat daripada singa binatang. Sepulang dari Filistin, Simson melihat bangkai singa ternyata ada madu di dalamnya. Demikian juga kalau Simson bisa mengalahkan singa dalam dirinya, maka akan keluar hal-hal yang manis. Tetapi Simson mengabaikan ilustrasi Tuhan. Ia tidak mau belajar dengan peristiwa. Apakah Simson jadi menikah dengan orang Filistin? Tidak. Allah tidak mengizinkan menikah dengan perempuan Filistin demi kebaikannya. Bahkan Tuhan memakai peristiwa itu untuk menimbulkan konfrontasi antara Simson dengan orang Filistin. Allah ingin menciptakan kebaikan dari kebodohan Simson. Tuhan mau bekerja di tengah kelalaian manusia. Tuhan menciptakan kesempatan baru supaya Simson menjadi pemimpin bangsa Israel. Karena peristiwa ini Simson membunuh 30 bangsawan Filistin, membakar ladang musuh dengan 300 serigala, membunuh 1.000 orang dengan rahang keledai. Ia tidak merencanakan, tetapi Tuhan mengerjakannya. Orang Filistin mendesak orang Yehuda untuk menyerahkan Simson. 3.000 orang Yehuda mengikatnya, dan Simson rela diikat oleh bangsanya. Tetapi setelah diserahkan ke tangan musuh, Simson memutuskan tali yang mengikatnya. Demi bangsanya ia mau terikat, tetapi tidak demi musuhnya. Ini puncak pelayanan Simson. Kemudian Simson mengambil rahang keledai dan membunuh 1.000 orang Filistin. Tetapi di sini Tuhan sedang mengajarkan kepada Simson bahwa Tuhan bisa pakai rahang keledai sebagai alat membinasakan musuh. Tetapi setelah itu dibuang. Hakim-Hakim 15 ayat 17. Rahang keledai tidak disimpan. Walaupun Tuhan sudah pakai. Tuhan tidak ingin Simson seperti rahang keledai sesudah dipakai lalu dibuang. Tuhan ingin menyimpan dia dalam rumahnya. Dan Simson memang bukan rahang keledai.
Karena surat Ibrani 11 menyinggung Simson orang beriman. Simson memerintah 20 tahun lamanya, tetapi ia tidak melakukan perbuatan apapun. 20 tahun sudah lewat, Simson kembali tidak belajar dengan baik. Ia bermain-main dengan dosa. Ia pergi ke pelacur di Gaza. Perbuatan yang rendah. Ia telah mendukacitakan Roh Kudus Allah. Simson telah membawa dirinya ke sarang penyamun untuk dirampok. Simson tertipu oleh keinginannya. Ia lupa bahwa musuh seperti singa yang hendak menelannya. Iblis tidak akan lupa. Ia berusaha untuk mengalahkannya. Ketika Simson dikepung di Gaza, Tuhan masih menolongnya sehingga ia bisa mengangkat pintu gerbang musuh dan membawanya dari Gaza ke Hebron, suatu jarak yang cukup jauh. Simson sedang mendemonstrasikan kuasa Allah di hadapan musuhnya. Tetapi ingat, jangan jadi rahang keledai. Anda bisa menjadi orang yang terkuat atau orang yang paling bijak. Tetapi jika Anda tidak menaati Tuhan, Anda berada di lahan berbahaya dengan bencana yang mengerikan. Simson kembali berkenalan dengan perempuan Filistin Delilah. Delilah artinya melemahkan, memiskinkan. Delilah telah membuat Simson miskin dan lemah. Simson kehilangan pengendalian diri, kehilangan pengetahuan, kehilangan kebijaksanaan, sehingga mudah ditipu, tetapi untung tidak kehilangan imannya. Selama hidupnya Simson terlibat dengan 3 perempuan dan semuanya orang Filistin, tetapi ketiganya membuat ia dalam kesulitan. Simson bermain api dan akhirnya terbakar dan hancur oleh Delilah. Simson dimiskinkan oleh Delilah sampai menjadi buta dan diperbudak, dihina dan dipermalukan. Bukan hanya Simson, tetapi orang Israel dan tentunya Allah orang Israel juga. Mula pertama Simson mengikuti permainan Delilah dengan riang gembira, tetapi akhirnya ia meraung kesakitan sebab kedua matanya dicungkil lawan. Simson telah membuka rahasia panggilannya, rahasia imannya kepada lawan. Rahasia iman tidak boleh dibukakan supaya musuh tidak tahu. Ketika Simson sadar kekuatannya sudah lenyap di bawah musuhnya, Tuhan sudah undur daripadanya. Simson ingin kembali kuat, tetapi tidak berdaya. Ia hanya memohon kemurahan Tuhan sekali saja. Kesempatan itu akhirnya datang juga. Tuhan itu baik. Simson berseru kepada Tuhan, "Ya Adonai Yahweh, ingatlah kiranya kepadaku." Panggilan Tuhan mulai nampak lagi. Rambut Simson mulai panjang lagi. Kenasirannya dipulihkan. Simson mendapat kesempatan untuk menghancurkan musuhnya. Ia merangkul 2 tiang di kuil Dagon terbesar di Filistin, sehingga kuil itu roboh dan membinasakan begitu banyak orang Filistin, tetapi ia sendiri juga mati. Memang Simson dipulihkan, tetapi ia tidak bisa mengalami pengalaman yang seperti dulu. Dipulihkan dan kemudian mati. Hidup ini hanya sekali. Jangan main-main dengan dosa. Hiduplah dengan bijak, supaya rencana Allah digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Amin.